Ketemu lagi kita di podcast kantor kita online, tempat orang Bangka berkisah. Para penonton setiap podcast KBO Bangka Belitung, hari ini kita membahas lagi terkait dari aksi atau kepedulian dari forum Bangka Belitung Menggugat. Hadir lagi di sini ketuanya Bang Sobri, ketua forum Bangka Belitung Menggugat, dan didampingi oleh Bang Edi Superi ya. Assalamualaikum. Sebagai sekretaris forum Menggugat, kita masih tetap membahas yang kemarin adanya aksi dari organisasi tempat terkait mengatasnamakan masyarakat Bangka Belitung seolah-olah masyarakat Belitung tidak mendukung penegakan supremasi hukum, padahal tidak demikian. Hadirnya organisasi forum Bangka Belitung Menggugat ini bentuk kepedulian, bentuk kepedulian secara spontanitas bahwa masyarakat Bangka Belitung itu merasa risih terhadap vonis ringan terhadap para terdakwa kasus korupsi tata kelola timah yang diduga eksploitasi dengan jaringan mafia tambang. Itu yang membuat forum masyarakat Bangka Belitung Menggugat hadir sekaligus untuk menganulir, artinya mengklarifikasi bahwa yang dilakukan oleh organisasi perpat itu tidak mencerminkan suara masyarakat Bangka Belitung, artinya dalam hal ini yang kami sudah sampaikan bahwa perpat itu mendukung sekali, tidak mendukung adanya penegakan hukum yang disampaikan oleh Bang Sobri selaku masyarakat Bangka Belitung Menggugat, yang menyampaikan bahwa forum BBM ini sangat mendukung kinerja dari Kejaksaan Agung yang telah bersusah payah, artinya memasuk dalam lingkaran mafia tambang, memberantas lewat tata kelola korupsi timah itu. Yang kedua, organisasi forum Bangka Menggugat ini meminta agar hasil rampasan sitaan aset kekayaan dari terdakwa kasus korupsi tata kelola timah ini sepenuhnya dikembalikan pengolahannya kepada kemajuan dan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Belitung. Betul ya? Betul Bang. Kita mau tanya nih Bang, setelah kemarin sudah menyampaikan apa Bang yang menjadi artinya untuk kedepannya, saya dengar terhadap putusan yang dilakukan oleh Yayasan Waktu Banding ini kepada harapan apa sih yang mau sampaikan kepada lembaga MA itu untuk hal yang dilakukan oleh forum masyarakat Bangka Belitung? Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riki Permana, SIP, JNE, penunjuk media online Bangka Belitung, KBO media online Bangka Belitung. Begitupun dengan staf dan redaksinya. Baiklah, saya Ketua Bangka Belitung Menggugat dalam hal ini hadir di kantor media online KBO yang dipimpin oleh Bapak Riki Permana. Terima kasih Pak Riki sudah menerima saya dan Pak Edi Superi sekretaris saya yang hadir di tempat Bapak ini. Sangat terhormat kami bisa hadir. Baiklah, Pak Riki menjawab apa yang ditanyakan oleh Bapak Riki tadi tentang permasalahan timah. Dalam hal ini hadir di kantor media online KBO yang dipimpin oleh Bapak Riki Permana. Terima kasih Pak Riki sudah menerima saya dan Pak Edi Superi sekretaris saya yang hadir di tempat Bapak ini. Sangat terhormat kami bisa hadir. Baiklah, Pak Riki menjawab apa yang ditanyakan oleh Bapak Riki tadi tentang permasalahan timah kasus korupsi
yang tadinya cuma 271 triliun yang sekarang menjadi hampir 300 triliun. Sebenarnya ini kami anggap kami ini ada warga Bangka Belitung yang sangat peduli dan merasa prihatin. Ya. Bagaimana merasa prihatinnya? Kami menyikapi ini sudah hampir berbulan-bulan sidang kasus korupsi timah yang mencapai 300 triliun ini yang sangat sekali ya ini membuat masyarakat Bangka Belitung ya yang tadinya ya dengan tergantung dengan komoditi timah, kehidupan mereka masyarakat dengan berbagai macam profesi ya, baik sebagai seorang boleh dikatakan sebagai sektor pertanian dan kedua ada sektor pertambangan. Nah ini kami sedih dan sangat marah. Apa sebab? Karena harta, aset, kekayaan alam Bangka Belitung ya, yang selama ini semenjak berdiri profesi ya, saat dipimpin Bupati Bangka almarhum Pak Eko Maulana Ali membuat perda tentang timah. Nah, perda tentang timah ini supaya masyarakat Bangka Belitung merasakan ya, menikmati ya timah kekayaan alam yang ada di Bangka Belitung. Itu yang diharapkan tujuan almarhum Pak Eko Maulana Ali dulu ya, tujuan dibikinnya perda yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Bangka sebelum berdirinya provinsi. Menyikapi persoalan kasus korupsi yang bernilai 300 triliun ini, kami ya, saya selaku warga, kami anggap kami warga yang sangat terbatas lah, tidak mewakili masyarakat Bangka Belitung, tapi tergabung dalam kelompok kecil Bangka Belitung menggugat. Kami meminta kepada Mahkamah Agung ya, dalam hal ini khususnya lembaga yang sangat terhormat, lembaga yang sangat dihormati untuk menegakkan keadilan di Indonesia, khususnya masalah timah, kasus korupsi 300 triliun yang dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami juga meminta kepada Mahkamah Agung untuk ditinjau kembali. Kenapa? Kami merasa keberatan saat diputus ringan keputusan ya, Mahkamah Agung tentang para terdakwa ya, kasus korupsi tersebut. Nah, dan kami sangat marah dan kecewa hal ini. Dan kami sangat mendukung keputusan Kejagung untuk banding dan kasasi dari semua tersangka sesuai dengan pernyataan Presiden kita ya, Pak Prabowo Subianto. Sangat ringan keputusan Mahkamah Agung, pengadilan kita. Kalau bisa, kata Presiden Prabowo kita, kalau perlu 50 tahun di penjara. Nah ini apabila kasus itu diputuskan hartanya yang berjumlah minimal 271 triliun dan mencapai hampir 300 triliun itu yang dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk dikembalikan ke Bangka Belitung. Ya. Saya rasa itu Pak Gimana, mungkin itu dari saya ya. Mungkin saya tidak ingin rekan saya dari Bang Edi terkait dengan putusan ini dan rencana ke depan selanjutnya mungkin pesan ya kepada lembaga-lembaga misalkan Bang Edi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua Bangka Belitung menggugat dan Dinda Riki Permana, TMI, penanggung jawab KBO Provinsi Bangka Belitung. Baik, menegaskan kembali apa yang menjadi statement dari Pak Ketua. Sebetulnya sekali lagi kami informasikan Bangka Belitung menggugat ini wadahnya memang wadah kecil, tapi kami pemikiran besar untuk Kepulauan Bangka Belitung, yang mana lintas profesi, lintas generasi, ada presidium, ada tokoh masyarakat, ada
akademisi, ada pengacara, lintas sosial, lintas profesi yang saya jelaskan lagi. Dan semakin hari semakin banyak atensi ya dari masyarakat terhadap gerakan kami. Kami tidak berafiliasi dengan parpol, tidak berafiliasi dengan pihak manapun, tapi semata-mata kami berdiri di atas kepentingan rakyat Bangka Belitung. Kenapa? Ini karena ada suara-suara yang kurang pas yang kami lihat dari Perpa, seakan-akan menggugat dari proses pengadilan. Ini yang kami nggak terima gitu. Nah, proses pengadilan yang terjadi di pengadilan itu kan satu sisi kita hargai hukum. Kalau ada kekurangan hukuman kan ada proses banding. Di sini ada berapa orang mungkin yang udah ada vonis dengan vonis ringan ataupun dengan denda dan lain sebagainya. Saya pikir itu berproses karena sebelum ada sampai ke inkrah. Dan saat ini saya pikir Jaksa Agung lagi memproses ada 5 korporat ya, nah itu. Jadi mungkin itu suasana atau proses pengadilan nanti berjalan dengan sendirinya. Tapi yang terpenting hari ini dengan melihat situasi kondisi Bangka Belitung secara ekonomi, secara sosial, infrastruktur dan lain sebagainya, alangkah eloknya ini kami menggugah para stakeholder dalam hal ini yang fokus ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi, pengadilan ke Mahkamah Agung, ini kan berproses. Jadi kami minta ada prasa ataupun ada keputusan kerugian negara baik lingkungan maupun aset harta benda itu hampir 301 triliun itu kembali ke Bangka Belitung biar kami rasakan. Untuk apa? Untuk bisa intervensi secara ekonomi, secara sosial, ya itu semua, kesehatan dan lain sebagainya, jauh lebih manfaatnya. Jadi kami menghimbau rekan-rekan yang tadinya masih bersuara kurang pas, liar di sana sini akan menggugat, memframe seakan-akan PHK itu karena terjadi kasus korupsi ini yang diproses. Saya pikir itu sudah proses hukum kita hargai, kita hormati. Jaksa Agung telah memproses itu dengan segala aturan main, dengan segala konsekuensinya. Jadi nggak sembarangan mengkriminalkan orang atau tidak akan mengorbankan rakyat Bangka Belitung. Saya pikir inilah titik tolak. Setelah ada vonis ini sudah selesai inkrah, mungkin ini akan mengembalikan marwah masyarakat Bangka Belitung dalam tata kelola pertimahan. Rakyat bisa menambah mungkin. Ada monopoli mungkin, bukan monopoli. Ada mungkin timah. Saya mungkin ada di perkes sebelumnya. Saya dulu hanya PT Timah. Saya zaman dulu hanya PT Timah yang mendominasi pertimahan karena badan usaha milik negara. Dengan kondisi sekarang ini banyak ada semester, ada perusahaan, ini perlu kita evaluasi. Mungkin tata kelolanya yang kita minta atur sedemikian rupa. Jangan sampai seperti ini kesannya, ya seperti ini yang tadi kurang bagus, kurang elok, sehingga suasana-suasana ini di luaran itu ada pro dan kontra. Mari kami menggugah ya. Walaupun kita bukan masalah kelompok kecil, tapi pemikiran kita pemikiran untuk masyarakat besar, masyarakat Bangka Belitung. Indonesia merdeka 80 tahun. Kalau dari mulai zaman POT, zaman kolonial sampai zaman kemerdekaan, kami ingin merasakan dampak dari tata kelola pertimahan. Jadi mudah-mudahan Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi itu bisa melihat bagaimana kegalauan masyarakat kami secara ekonominya, secara infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Kenapa kami minta ada prasa atau prase yang mengatakan bahwa harus kembali ke masyarakat Belitung? Ini karena untuk bukan kepentingan sekelompok orang, golongan tertentu dan lain sebagainya. Ini untuk kita kepenting semua. Mudah-mudahan pada kesempatan yang baik ini kami sangat mengharapkan melalui wadah. Kenapa kami bilang Bangka Belitung menggugat? Kami ingin mengajak semua komponen, semua lintas profesi, mau ada anggota DPRD, DPRI, DPD, rakyat, profesi segala macam. Ini satu kesatuan. Pikirlah Bangka Belitung ini. Kita udah capek, kita udah terlalu lama berdiam diri, tidak pernah lagi ada diskusi. Nah, melalui wadah kami ingin menggugah semua pihak stakeholder, terutama ke Mahkamah Agung, ke
kembali kerugian negara itu ke masyarakat Bangka Belitung. Tuh mungkin Ya, masih Mungkin ini pasti ada tambahan. Silakan, Pak. Jadi terima kasih Pak Edi Supriyadi ya, yang sudah hadir kita bersama-sama di sini, yang didampingi oleh KPO kita Pak Edi Permana. Jadi kesoalannya itu memang dikembalikan ke Bangka Belitung yang berjumlah 271 triliun yang paling rendah kita itu kemarin ya, dari itu oleh Bambang Hero ya, kerugian Maupun BPK. maupun BPK, kerugian sebenarnya kerugiannya terhadap Bangka Belitung ya, kerugian terhadap Bangka Belitung, karena ini pemerintah provinsi Bangka Belitung. Kita mengharapkan memang ada untuk pengembalian uang tersebut kepada dua lembaga. Pertama adalah pemerintah provinsi Bangka Belitung ya, itu yang kita harapkan punya peran. Kedua PT Timah, artinya inilah penyaluran uang itu kalau memang harus dikembalikan kepada negara ya, khususnya provinsi Bangka Belitung berupa saham. saham. Kedua, kita juga mendesak DPRD Provinsi Bangka Belitung untuk segera untuk pansus DPR Provinsi tentang tata kelola timah, supaya tata niaga timah, supaya masyarakat Bangka Belitung ya dapat merasakan ya hasil atau apa yang dibangga-banggakan ikon Bangka Belitung selama ini, yaitu dari sektor pertimahan. Jadi tiga komponen ini nanti ke depan tidak bisa dipisahkan, pemerintah daerah, PT Timah, dan masyarakat Bangka Belitung. Saya rasa itu aja Pak Riki dari saya, dan saya tekankan lagi, kami minta lembaga Mahkamah Agung yang terhormat, yang kami hormati, tempat pengaduan terakhir bagi rakyat Bangka Belitung, segera ya untuk mengembalikan ya apabila uang tersebut disita oleh negara untuk dikembalikan kepada pemerintah provinsi Bangka Belitung. Saya rasa itu. Ya, terima kasih. Jadi Bang Sobri, Bang Edi, jadi dapat kita simpulkan ya, artinya meminta kepada lembaga Mahkamah Agung putusan itu berpihak kepada kepentingan masyarakat Bangka Belitung. Ya. Arti dalam hal ini jika memang nanti ditemukan hasil rampasan aset dari para terdakwa korupsi tata kelola timah itu, hendaknya sepenuhnya Bang, artinya tidak sepenuhnya diminta kepada Mahkamah Agung untuk memberi putusan yang adil dan bijaksana untuk dikembalikan pengelolaannya kepada Bangka Belitung, bisa penyalurannya nanti dikelola pemerintah provinsi maupun PTT yang lebih seperti itu Bang ya, artinya penegasannya yang sangat yang sangat benar-benar mengusik rasa keadilan, bahwa putusan vonis ringan itu juga menjadi perhatian penting bagi forum Bangka Belitung menggugat agar benar-benar berpihak pada untuk kepentingan masyarakat umum, khususnya bagi masyarakat Bangka Belitung. Para penonton setia podcast Kabupaten Internet, kita cukupkan di sini untuk sesi podcast kita. Nanti kita pada seksi selanjutnya ya, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.